Jumpa lagi dengan saya Niken di channel YouTube Hakiki Donarta. Kali ini saya akan membuat suatu masakan, bukan kue ya, ataupun roti, tapi masakan. Saya akan membuat sate marangi. Pastinya sate marangi ini lebih akan mempunyai ciri khas dibanding sate lainnya. Seperti apa cara pembuatannya? Yuk simak video ini. Nah, langkah pertama saya akan iris-iris dagingnya. Kebetulan di sini saya pakainya itu daging gandik. Nah, kalau pemilihan dari dagingnya ini terserah ya. Kalau mau lebih lunak tanpa ada pengempuk apapun, bisa menggunakan lulur dalam. Kebetulan di sini saya dapatnya itu daging gandik. Jadi saya motongnya sesuai arah seratnya. Nah, ini kan sudah saya buka, kelihatan seratnya di sini. Jadi saya memotongnya tipis-tipis sesuai arah seratnya seperti ini. Ini membantu untuk pengempukan daging. Nah, seperti ini. Kemudian karena di sini juga ada tipis serat-serat putihnya ini juga mempengaruhi kempukan dagingnya ya. Maka di sini saya juga membantu untuk serat-serat atau sayat-sayat dagingnya. Nah, saya sayat-sayat seperti ini supaya selain mengempukkan dagingnya juga membantu bahan-bahan bumbunya itu lebih meresap. Oke, sudah selesai. Saya pindahkan ke bowl. Nah, kemudian karena dagingnya banyak serat putihnya, supaya lebih empuk lagi, saya menggunakan Pak Maya soda kue sebanyak 2 gram. Nah, ini nanti tinggal dicampur saja. Kemudian didiamkan selama kurang lebih atau minim 30 menit. Nah, ini ya. Oke. Didiamkan minimal 30 menit supaya soda kuenya bereaksi lebih mengempukkan dagingnya. Oke, selanjutnya saya akan menghaluskan bumbu-bumbu seperti bawang merah sebanyak 5 siung. Kemudian ada bawang putih ya, di sini sebelah sini ada bawang putih sebanyak 3 butir. Kemudian saya juga menggunakan ketumbar sangrai. Ketumbar sangrai ini saya sangrai dulu supaya wangi dan ketika di blender dia juga cepat atau mudah hancurnya. Kemudian untuk menambah rasa saya juga menambahkan jahe. Ini jahenya sedikit ya, 1/4 ruas. Kemudian 1 ruasnya ini adalah lengkuas. Oke, langsung saja saya blender. Saya masukkan semuanya bahan ke dalam blender supaya memudahkan blendernya berputar. Saya menambahkan air sedikit saja. Oke. Oke, sudah halus. Nah, seperti ini. Kemudian saya akan menyiapkan bumbu lainnya. Kemudian saya akan menumis bumbu halusnya. Di sini sudah saya siapkan teflon dan sudah saya panaskan. Kemudian saya masukkan butterland margarin sebanyak setengah sendok makan. Nah,
Kemudian, oh iya, butterland margarin itu kemasannya seperti ini. Nah, ini dapat dijumpai di toko bahan kue terdekat ataupun di online shop seperti Shopee dan Tokopedia. Kemudian saya masukkan, supaya lebih wangi ya, saya tambahkan geprekan serai 1 batang, dan di sini juga saya memakai daun jeruk. Saya sobek-sobek dulu. Dan daun salam 1 lembar. Kemudian masukkan bumbu halusnya. Lalu tumis dengan api kecil hingga wangi, dan bumbunya ini tentunya matang ya. Rasa getirnya sudah tidak ada. Nah, ini bumbunya sudah mendekati matang. Oke. Bumbunya sudah terlihat padat dan kandungan airnya sudah berkurang. Nah, seperti ini ya. Dan warnanya pun juga sudah berubah, tandanya sudah matang sempurna. Nah, seperti ini ya. Saya matikan apinya. Kemudian saya akan masukkan ke dalam irisan daging. Oke. Saya masukkan tumisan bumbunya tadi. Semuanya. Tapi kita pilih untuk daun dan serainya jangan dimasukkan. Kemudian selain bumbu yang sudah saya tumis, saya juga menambahkan garam sebanyak setengah sendok teh. Kemudian saya juga menambahkan merica sebanyak setengah sendok teh juga. Kaldu jamur sebanyak 1 sendok teh. Dan Etna gula palem. Nah, di sini saya juga menggunakan Etna gula palem sebanyak 1 sendok makan. Nah, supaya lebih legit, saya menambahkan Etna gula palemnya agak banyakan. Dan saya juga menambahkan air asam. Di sini saya pakai air asam Jawa ya, yang sudah matang, sekitar 2 sendok makan. Ini tadi saya rendam dengan air hangat ya, asamnya. Saya menggunakan asam matang. Dan kemudian supaya warnanya lebih dapat, saya juga menambahkan kecap manis sebanyak 3 sendok makan. Setelah seperti ini, tinggal diaduk-aduk aja. Setelah tercampur rata seperti ini, kemudian bisa di plastik wrap dulu, baru dimasukkan chiller. Istirahatkan selama kurang lebih 1 jam supaya bumbu-bumbunya lebih meresap. Nah, ini sudah saya diamkan selama 1 jam. Pendiaman ini atau marinasi ini bisa lebih dari 1 jam. Mungkin kalau mau menghendaki warnanya lebih gelap, biasanya saya simpannya di chiller selama semalam. Dan di sini juga saya sudah siapkan tusuk sate yang sudah saya rendam juga dengan air. Di sini fungsinya adalah ketika tusuk sate ini terkena api, dia tidak langsung terbakar gitu. Untuk potongan dagingnya selera ya, karena ini tadi saya mendapatkan dagingnya itu banyak serat putihnya, jadi saya tipiskan, kemudian saya kerat-kerat dulu. Oke, semuanya sudah saya tusuk, tinggal saya akan panggang. Ini saya kasih sedikit butterland supaya di dalam panggangannya ini tidak lengket. Sip.
Oke, di bowlnya masih ada sisa bumbu sedikit, bisa dipakai untuk olesan. Atau kalau mau tambahkan kecap sedikit biar lebih mengkilap dan warnanya juga dapat lebih gelapan ya. Nah, ini sudah matangnya merata. Saatnya saya angkat. Oke, di sini saya mau bikin sambal kecapnya. Bahan yang saya pakai adalah cabai rawit, kemudian ada bawang merah dan tomat. Ini nanti saya akan potong kasar. Potongnya besar, agak gede-gede seperti ini ya. Bawang merahnya juga saya potong kotak besar ya. Mau di slice juga bisa. Nah. Oke, sudah saya potong semua. Kemudian saya pindahkan ke dalam wadah. Oke. Kemudian di sini saya juga menambahkan garam, sedikit garam ya, 1/4 sendok teh. Kemudian saya menggunakan 4 sendok makan kecap manis. Tinggal diaduk-aduk aja. Tinggal di plating. Saya tata satenya di atas daun selada, kemudian saya garnish, saya tambahkan daun kemangi dan potongan tomat. Nah, seperti ini. Kemudian sambalnya ini akan saya siramkan di atas satenya. Opsional ya, kalau mau disajikan terpisah tidak apa-apa. Dan saya juga menambahkan irisan jeruk limau. Jika mau, ini nanti bisa diperaskan di atas sate. Oke, sudah jadi. Sate maringgi sudah siap. Gimana? Pembuatannya sangat mudah sekali bukan? Oke, dan jangan lupa ikutin terus baking class kami di hari Sabtu jam 10 pagi dan hari Minggu jam 5 sore. Tentunya produk-produk Hakiki bisa dijumpai di online shop seperti Shopee dan Tokopedia. Dan juga bisa ditemui di toko bahan kue terdekat Anda. Follow Instagram kita Hakiki Donarta dan Facebook kita Hakiki Donarta juga. Jangan lupa like, komen, dan subscribe YouTube kami. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye!